Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah sejarah kita kali ini. Jujur aja, hari ini kita bakal ngebahas topik yang lumayan berat. Tapi tenang aja, kita bakal kupas tuntas semuanya bareng-bareng. Kita bakal ngebongkar sebuah momen yang benar-benar jadi titik balik buat Indonesia. Runtuhnya era Orde Baru dan realitas 25 tahun masa reformasi. Percaya deh, ini tuh kisah nyata tentang benturan kekuatan ekonomi dan politik yang super dramatis. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, tragedi dan kekacauan Mei 1998. Oke, mari kita bedah sama-sama. Coba kalian bayangin deh, sebuah rezim yang udah berkuasa penuh, mencengkeram kuat selama 32 tahun, tiba-tiba nyentuh titik didih yang udah nggak bisa ditahan lagi. Bulan Mei tahun 1998 itu bukan cuma sekedar tanggal di buku sejarah ya, ini tuh momen di mana sejarah benar-benar ditulis di jalanan. Dari foto jepretan Erik Prasetya ini, kalian bisa ngerasain keberanian yang luar biasa dari para mahasiswa. Mereka nekat ngebentangin spanduk dengan tulisan "Turunkan Soeharto". Dua kata yang selama puluhan tahun sebelumnya tuh ibaratnya tabu banget buat diucapin keras-keras. Ini benar-benar wujud nyata perlawanan yang udah nggak mungkin dibendung lagi. Sekarang kita tarik mundur sedikit ke tanggal 3 Mei 1998. Ketegangannya kerasa banget kan? Mahasiswa dan aparat kepolisian tuh benar-benar berhadapan langsung, jaraknya super dekat, dan cuma dipisahin sama selembar bendera merah putih. Gila banget sih ini, ngebuktiin betapa gentingnya situasi saat itu. Negara kita tuh benar-benar lagi ada di ujung jurang perpecahan antara aparat negara dan rakyatnya sendiri. Dan sayangnya, ketegangan itu meledak jadi tragedi kelam di tanggal 12 Mei 1998. 4 mahasiswa Universitas Trisakti gugur setelah peluru tajam aparat menembus tubuh mereka. Ada satu momen yang benar-benar bikin patah hati, yaitu tangisan tak tertahankan dari Ibunda Hafidin Royan, salah satu mahasiswa yang jadi korban, di depan jenazah putranya. Ini bukan cuma soal angka atau data sejarah ya, ini soal nyawa yang hilang. Kesedihan mendalam inilah yang akhirnya memicu kemarahan berskala nasional. Kematian para mahasiswa tadi akhirnya jadi pemantik untuk 3 hari yang penuh dengan kekacauan absolut. Tepat sehari setelah tragedi Trisakti itu, kerusuhan luar biasa pecah di Jakarta dan ngerembet ke kota-kota lain. Toko-toko dijarah, mal-mal dibakar habis. Parahnya lagi, situasi makin kacau balau karena meluasnya sentimen dan kekerasan tragis yang nyasar ke kelompok Tionghoa. Ratusan nyawa melayang, kerugian materialnya tembus triliunan rupiah. Cuma dalam 3 hari aja, ibu kota kita berubah drastis, udah benar-benar kayak medan perang. Nah, untuk paham gimana semua kekacauan ini bisa terjadi, kita masuk ke bagian 2, akar kejatuhan, krisis ekonomi. Gimana sih sebuah rezim yang kelihatannya kokoh banget tiba-tiba bisa runtuh? Nah, urutan kejadian ini benar-benar ngegambarin dengan jelas gimana efek dominonya bekerja. Kita nggak bisa ngomongin krisis politik ini tanpa ngelihat akar utamanya, keruntuhan ekonomi. Dimulai dari pertengahan 1997, Thailand dihantam krisis ekonomi yang bikin mata uang baht mereka anjlok parah. Terus, kayak virus yang nyebar cepet banget, krisis ini ngerembet ke Indonesia. Di bulan Desember 1997, nilai rupiah mulai terjun bebas, sampai akhirnya nyentuh titik kritis di bulan Januari 1998. Kalau kita cek data Bank Dunia, nilai rupiah terhadap dolar AS tuh merosot tajam sampai 106,9%. Gila kan? Dan angka ini tuh bukan sekedar persentase biasa di atas kertas ya. Ini tuh benar-benar sinyal bahaya yang memicu kepanikan massal. Para investor yang lihat nilai asetnya tiba-tiba menyusut drastis, langsung narik dana mereka gede-gedean keluar dari Indonesia. Otomatis, krisis ini jadi makin mustahil buat dikendaliin. Terus, kepanikan ini dengan cepat berkembang jadi bencana kebijakan. Di tengah situasi yang makin putus asa dan cadangan devisa yang makin tipis, pemerintah Orde Baru akhirnya minta tolong ke IMF. IMF sih setuju ngasih dana talangan, tapi syaratnya ketat banget. Salah satunya, mereka mewajibkan 16 bank yang dianggap nggak sehat buat ditutup. Niatnya mungkin baik ya, buat nyehatin sistem, tapi pelaksanaannya, wah, publik malah panik luar biasa. Penutupan bank-bank ini justru memicu yang namanya bank run, alias menarikan dana besar-besaran oleh nasabah secara serentak di hampir semua bank. Niatnya ngasih solusi, malah bikin penyakitnya makin parah. Dan inilah puncak kehancuran finansial kita waktu itu. Pada bulan Januari 1998, nilai tukar rupiah tembus ke angka psikologis yang benar-benar bikin jantungan, Rp17.000 per 1 dolar AS. Coba kalian bayangin aja gimana dampak instannya waktu itu. Harga barang impor langsung meroket, utang luar negeri perusahaan-perusahaan membengkak, dan daya beli masyarakat langsung anjlok seanjlok-anjloknya. Dari ekonomi, kita beralih ke politik di bagian 3,
hilangnya kepercayaan dan dukungan. Kehancuran ekonomi yang supermasif tadi dengan cepat bermutasi jadi krisis politik. Ini tuh ibarat bahan bakar buat sebuah revolusi. Di lapangan, masyarakat benar-benar dihadapkan sama realitas hidup yang keras banget. Inflasi meroket gila-gilaan, kemiskinan akut juga naik tajam. Perusahaan banyak yang gulung tikar, dan ujung-ujungnya terjadi PHK massal di mana-mana. Belum lagi barang kebutuhan pokok itu langka banget dan harganya selangit. Dan yang bikin darah publik makin mendidih, penderitaan ini kerasa makin parah karena kesadaran akan adanya praktik kronisme. Orang-orang sadar kalau sistem yang ada selama ini cuma nguntungin keluarga dan orang-orang terdekat penguasa aja. Di tengah tekanan yang udah seberat itu, tebak apa respon pemerintah? Awalnya, Soeharto tuh bergeming aja. Beliau malah nyebut kalau krisis ekonomi ini tuh cuma rekayasa politik dari pihak-pihak yang nggak suka sama dia. Terus di bulan Maret 1998, beliau malah dilantik lagi jadi presiden, bareng sama B.J. Habibie sebagai wakil presidennya. Beliau sempat nawarin janji reformasi buat ngeberesin ekonomi, tapi ya wajar aja rakyat udah terlanjur nggak percaya. Janji-janji itu langsung ditolak mentah-mentah sama publik. Jadi, poin krusialnya di sini adalah hilangnya dukungan yang benar-benar absolut. Penolakan itu bukan cuma datang dari mahasiswa dan rakyat di jalanan loh. Pukulan telak yang terakhir justru datang dari dalam istananya sendiri. Menjelang detik-detik kejatuhannya, belasan menteri yang tadinya sangat loyal malah nolak buat gabung di kabinet baru yang dia bentuk. Nah, di titik inilah Soeharto benar-benar terisolasi sendirian secara politik. Nggak ada yang mau backup dia lagi. Dan ini membawa kita ke puncak ketegangan di bagian 4, akhir era Orde Baru. Semua rentetan peristiwa berdarah dan ketegangan yang menumpuk selama 5 bulan itu akhirnya bermuara di tanggal 21 Mei 1998. Setelah merasa benar-benar nggak lagi dapat dukungan dari pihak manapun, Soeharto ngebacain satu kalimat yang mengubah sejarah bangsa kita selamanya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan dengan kalimat itu, kekuasaan absolut yang udah mencengkram selama 32 tahun resmi tumbang. Semua orang bersorak gegap gempita, dan kekuasaan langsung diserahin ke B.J. Habibie. Hari itu, Orde Baru resmi berakhir, dan era reformasi pun dimulai. Sekarang, mari kita melompat ke masa kini di bagian 5, realitas 25 tahun reformasi. Oke, sekarang mari kita fast forward waktu sejarah kita. Kita tinggalin sejenak euforia tahun 98 tadi dan coba kita lihat kondisi sekarang secara objektif pakai data dan kacamata akademis. Pertanyaannya, setelah lebih dari seperempat abad, apa iya harapan luhur tahun 98 itu udah benar-benar terwujud? Nah, akademisi Tim Lindsay dari University of Melbourne mencatat kalau era pasca reformasi ini nyatanya masih penuh dengan ketidakpastian. Harapan besar yang dulu diteriakan ternyata harus nabrak realitas di lapangan. Institusi yang korup ternyata masih banyak yang bercokol, para oligarki juga nemuin cara baru buat berkuasa lewat penguasaan sumber daya alam kita, dan yang sedihnya lagi, represi terhadap kebebasan sipil masih sering kita temui. Mewujudkan harapan ternyata nggak semudah membalikan telapak tangan ya. Dan observasi akademis tadi itu nyatanya didukung sama data konkret yang lumayan bikin kita ngeri. Coba deh perhatiin Indeks Persepsi Korupsi atau CPI dari Transparency International ini. Dari tahun 2022 ke 2023, skor kita anjlok 4 poin, turun ke angka 34. Penurunan ini bikin posisi Indonesia merosot ke peringkat 110 dari 180 negara. Yang paling bikin miris, Sumbel kita mencatat kalau ini tuh rekor penurunan paling tajam yang pernah terjadi sejak tahun 1995. Bayangin, itu zaman dimana Orde Baru masih berkuasa penuh loh. Terus gimana kabarnya dengan kebebasan sipil kita? Berdasarkan catatan dari lembaga Freedom House, Indeks Kebebasan Sipil Indonesia saat ini cuma dapat skor 59 dari 100. Skor yang pas-pasan ini ngasih kita label partly free atau cuma sebagian bebas. Angka ini jadi semacam alarm buat kita, nunjukin kalau fondasi demokrasi yang kita bangun susah payah ini ternyata masih sangat rapuh. Freedom House juga ngejabarin dengan cukup rinci soal apa aja sih yang jadi batu sandungan buat demokrasi kita hari ini. Ada beberapa isu krusial di sini, mulai dari masih seringnya terjadi diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, pendekatan gaya militeristik yang sayangnya masih dipakai di Papua, sampai regulasi-regulasi yang jatuhnya malah mengekang kebebasan berekspresi warga negaranya, contohnya kayak pasal penodaan agama. Jelas banget kan, ini adalah PR besar warisan reformasi yang sampai detik ini belum kelar juga. Pada akhirnya, semua data dan rentetan sejarah tadi ngebawa kita ke satu bahan renungan yang mendalam.
Tumbangnya sebuah rezim otoriter di tahun 1998 itu ibaratnya baru garis start, bukan garis finish. Nah, pertanyaan penting yang harus kita tanyain ke diri kita masing-masing sekarang adalah, setelah lebih dari 25 tahun berlalu, apakah harapan luhur dan idealisme dari reformasi 1998 itu udah benar-benar kita capai? Ataukah jangan-jangan kita sebagai sebuah bangsa sebenarnya masih jalan tertatih-tatih mencari bentuk demokrasi yang sejati? Terima kasih ya udah nemenin sesi bedah sejarah kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa memicu rasa ingin tahu kalian buat terus belajar dan kritis ngelihat sejarah bangsa sendiri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.